Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video untuk menerangkan materi Introduction Digital Marketing yang kemarin disampaikan dalam training online. Training online ini diadakan oleh Amboscamp. Amboscamp ini adalah sebuah komunitas yang mempunyai visi Education for Freedom, terutama edukasi di pendidikan tinggi. Sehingga harapannya ini memberikan cara alternatif untuk belajar dengan cita rasa kampus. Training Digital Marketing Introduction ini atau pengenalan digital marketing ini diselenggarakan di rumah Mas Ajem Samsudin di daerah Bantar Gebang yang diikuti oleh karyawan, diikuti oleh pelajar SMK, dan juga diikuti oleh pelaku UMKM yang harapannya bisa memberikan wawasan tentang apa itu digital marketing dan bisa memberikan inspirasi bagaimana digital marketing itu bisa memberikan nilai lebih untuk bisnisnya atau memajukan bisnisnya. Dalam training offline kemarin itu ada beberapa masukan yang intinya mungkin pembahasan saya terlalu istilah-istilah yang mungkin kurang dimengerti. Nah, harapannya dalam video penjelasan ini akan saya coba terangkan secara pelan-pelan dan juga mungkin saya batasi menggunakan istilah-istilah yang teoritis. Kalaupun ada, mungkin saya jelaskan dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, kita akan mulai. Jadi, training ini kita mau belajar tentang digital marketing. Apa itu digital marketing nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu mengapa kita perlu belajar digital marketing. Data ini adalah data penduduk Indonesia di tahun 2020 ya. Ada 272 juta jiwa. Dan dari 272 juta itu ada 338 juta mobile phone yang terkoneksi. Karena mungkin satu orang memiliki lebih dari satu mobile phone. Memiliki lebih dari satu handphone. Dari 338 juta handphone ini, ternyata ada 175 juta yang menggunakan pengguna internet aktif. Dan dari 175 juta ini, ada 160 juta pengguna sosial media yang aktif. Dari data-data ini, kita lihat bahwa ini adalah sebuah peluang di mana ini adalah pasar. 160 juta jiwa ini adalah pasar potensial yang memberikan peluang kita untuk memasarkan produk kita, apapun itu. Inilah salah satu alasan kenapa kita perlu belajar digital marketing, karena mereka pasar itu adanya di internet dan di sosial media. Itu alasan pertama. Yang kedua, ini adalah harapan vs kenyataan orang tua terhadap anaknya. Namun anak di sini bisa jadi adalah kita sendiri ya. Kita sebagai orang dewasanya. Harapan orang tua manfaatkan handphone itu untuk belajar gitu ya. Dan lain-lain. Intinya untuk sesuatu yang positif, menambah nilai pengetahuan kita dan lain-lain. Tapi aktualnya ternyata sebagian besar anak atau sebagian besar kita menggunakan handphone untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, contohnya game. Nah ini jika tadi kita ngomong peluang, yang merupakan alasan pertama kita belajar digital marketing, maka di bagian yang kedua ini, kenyataan ini perlu kita renungkan, apakah tidak sebaiknya kita memanfaatkan handphone kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya apa? Bisnis gitu ya. Nah, untuk itulah kita perlu belajar digital marketing. Alasan yang lain sebenarnya banyak,
tapi mungkin dengan dua alasan ini saja. Pertama, di sana adalah pasar. Kemudian kedua, apakah tidak sebaiknya kita gunakan handphone kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat? Dalam hal ini bisnis, mungkin dua alasan ini bisa memberikan alasan yang kuat untuk kita mau belajar digital marketing. Oke, sekarang kita bahas definisi dulu secara pelan-pelan. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah pemanfaatan digital tool untuk memperkenalkan produk kita atau berjejaring dengan calon customer dan melakukan penjualan. Intinya memanfaatkan media digital untuk bisnis kita. Intinya itu. Itu kalau dalam kacamata bisnis. Atau kita juga bisa memanfaatkan ilmu digital marketing itu juga untuk dakwah, untuk ajakan beramal, atau untuk ngajak yang baik-baik yang lain. Misalkan ngajak belajar, ngajak olahraga, misalkan seperti itu. Itu juga salah satu manfaat digital marketing. Jadi jika teman-teman yang mendengarkan video ini atau mungkin peserta training Unboss Camp mungkin belum berminat bisnis seperti saya contohnya, ya kita bisa memanfaatkan seperti ini, dakwah atau ngajak yang baik-baik yang lain gitu. Sebelum kita membahas apa yang akan kita pelajari dalam digital marketing, mungkin saya akan jelaskan dulu beberapa contoh digital marketing yang sudah sukses ya. Kita lihat ini adalah orang yang jualan kosmetik ya, Jakarta Kosmetik Murah. Kita lihat di sini ada 1357 postingan. Jadi dia rajin sekali membuat posting. Karena dia rajin membuat posting, maka dia mempunyai 5.556 pengikut ya. Nah, dari ini dia menghasilkan produk yang terjual itu 6 miliar. Jika per barang 100.000 misalkan, maka omsetnya itu udah 600 miliar. Rate-nya di angka 4,6. Kita lihat di sini. Rate-nya 4,6 artinya cukup valid ya, cukup terpercaya. Ini di Tokopedia-nya dia. Dan follower IG-nya lumayan banyak. Ini IG ya, atau Instagram. Jadi jalur dia itu Instagram, Marketplace, Tokopedia, dan juga WhatsApp. Dia nggak punya website. Ini contoh bagaimana memanfaatkan Instagram dan Tokopedia untuk digital marketing, jualan kosmetik. Dan dia sukses. Kemudian contoh kedua, walaupun contoh ini mungkin tidak boleh ya, kalau di Islam kita nggak boleh jualan emas secara online. Tapi dari sisi postingan 8 ribuan, pengikut 34 ribuan, dan juga dia menggunakan Instagram, kemudian menggunakan website juga, microsite seperti ini, Linktree. Dengan begini dia sudah sangat sukses jualan emas. Kemudian ini adalah House Indonesia. Kita lihat postingannya, pengikutnya juga lumayan besar. Dan ini artinya dia juga sukses jualan minumannya. Dengan Instagram, dengan website, dengan TikTok, dengan marketplace. Kemudian contoh berikutnya es teh. Ini juga cukup sukses dengan 86.000 pengikut. Dia menggunakan Instagram dan juga website. Kemudian ini contoh-contoh yang lain. Ya, dengan menggunakan website yang di SEO. Artinya kalau kita ketik keyword genset ini, dia akan muncul di paling atas dari Google. Dengan seperti ini, maka dia akan mendapatkan pengunjung yang lebih banyak daripada website yang lain. Nah, ini juga yang menjadi fokus dalam pelajaran digital marketing. Kemudian ini jualan sapi ya. Dengan apa? Instagram, TikTok, YouTube. Ya, ini juga pengikutnya kita lihat ada 134.000.
Kemudian ini bidan. Nah, bidan dia menggunakan Instagram, ada 700.000 pengikut. Dia juga punya banyak jalur dengan Linktree, dia ada website, ada YouTube, ada TikTok, ada Google SEO, WhatsApp, dan lain-lain. Dia menggunakan semua jalur digital marketing untuk kesuksesan dia sebagai bidan. Nah, ini contoh yang untuk dakwah. Kita lihat Firanda, Anderja Ustadz Firanda, ada 1.356 post, ada 715.000 pengikut. Dia juga menggunakan website, YouTube, dan lain-lain, Linktree. Oke. Nah, itu tadi contoh-contoh kesuksesan orang yang membranding produk maupun dirinya dengan digital marketing dan akhirnya sukses. Nah, untuk bisa mengikuti jejak mereka, apabila kita sudah punya produk ataupun kita punya sesuatu untuk kita share ke orang lain, nah, kita perlu mempelajari digital marketing. Apa yang perlu kita pelajari dalam digital marketing? Yang pertama, copywriting. Copywriting ini hal yang berbau konsep teoritis, mungkin ada sedikit teknis tapi tidak begitu mendetail teknisnya. Intinya copywriting ini adalah bagaimana kita menulis, mengajak orang untuk beli, atau mengajak orang untuk mengklik sesuatu, atau mengajak orang untuk mendaftar ke website kita, atau mengajak orang untuk ikut dengan komunitas kita, dan seterusnya. Mengajak dengan copywriting, dengan tulisan. Atau bisa berkembang lagi mengajak dengan video, mengajak dengan suara, dan seterusnya. Kemudian, hal yang perlu dipelajari selanjutnya adalah ilmu membuat website. Nah, dalam PowerPoint ini atau video ini, mungkin tidak banyak saya jelaskan video membuat website karena ini sifatnya lebih ke praktek. Dan ini hal yang paling penting di dalam digital marketing menurut saya. Kita harus mempunyai website yang cukup bagus dan bisa diandalkan. Nah, nanti dalam video terpisah, saya akan membuat tutorial bagaimana membuat website tanpa coding. Kemudian ini e-commerce. Ini bisa dengan e-commerce yang sudah ada atau kita membuat website untuk e-commerce. Ini juga sifatnya teknis. Di dalam video ini kita belum menjelaskan. Kita hanya menjelaskan dalam video ini yang sifatnya pengenalan dulu ya. Untuk lebih detailnya, saya menunggu feedback dari teman-teman. Kita mau belajar apa selanjutnya? Nah, kemudian Instagram marketing. Nanti kita dalam video ini akan ada sedikit how to atau tutorialnya tentang bagaimana Instagram marketing. Kemudian Google Ads juga ada nanti tutorialnya sedikit di PowerPoint ini. Kemudian SEO. Nah, SEO itu adalah cara-cara bagaimana agar website kita atau Instagram kita atau Facebook page kita, YouTube kita, apabila dicari di Google itu menjadi yang paling atas. Nah, itu adalah cara-cara secara teknis. Kita sebutnya SEO atau Search Engine Optimization. Ini suatu cara yang perlu ketekunan dan juga pengetahuan teknis untuk bisa seperti itu. Kita bahas sedikit nanti dalam video ini. Kemudian Facebook marketing. Nah, ini juga sama dengan Instagram marketing. Menggunakan Instagram atau menggunakan Facebook untuk marketing. Kemudian ada tool-tool Google yang lain, misalkan Google My Business, Google AdWords, Google Analytics, Google Trend, Google Alert, dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk mendukung marketing atau branding kita. Ini juga tools-tools yang perlu kita pelajari dalam digital marketing. Selanjutnya, yang juga tidak kalah penting adalah pengetahuan tentang strategi digital marketing. Strategi ini sifatnya konsep dan teoritis, tapi inilah nanti yang akan
mengarahkan kita menggunakan tools-tools digital marketing ini. Mungkin dalam satu kursus tertentu, strategi ini dibungkus dalam satu kursus tersendiri yang mungkin jauh lebih mahal harga kursusnya daripada harga kursus penggunaan tools-tools ini. Nah, jika ingin mempelajari lebih lanjut, nanti mungkin saya bisa tunjukkan linknya, atau mungkin saya juga bisa membuatkan materi sekilas tentang digital marketing strategi, jika memang teman-teman nanti memerlukan. Ini adalah yang dipelajari ya. Kemudian di sini saya atau mungkin Mas Acim sebagai Unboss Camp, sebagai penyelenggara, di sini mungkin kita disclaimer dulu ya. Kami bukan ahli digital marketing, kami juga bukan pelaku digital marketing, hanya mungkin kami sudah mempelajari teori-teori digital marketing dan juga mungkin sudah mengikuti beberapa training digital marketing dari Kominfo, dari Digital Academy, dan lain-lain. Dari situlah kami bermaksud menemani teman-teman di sini untuk sama-sama belajar. Jadi di sini kami bukan guru, di sini kami adalah teman belajar dari teman-teman untuk mari sama-sama kita belajar ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan kita, atau mungkin untuk studi kita kalau kita sedang kuliah, atau sedang belajar, atau sedang bekerja. Nah, itu kita fungsinya adalah sebagai teman belajar, gitu ya. Bukan guru ya, bukan guru. Walaupun mungkin nanti dalam event-event Unboss Camp kita menyebutnya training, artinya kita bukan trainer, kita akan menjadi teman belajar teman-teman dalam mempelajari sesuatu. Oke, kita bungkus dulu. Ini adalah hal yang perlu kita pelajari. Selain ini masih ada banyak, tapi minimal kita perlu belajar ini dulu gitu ya. Nah, dalam beberapa training yang mungkin saya juga pernah mengadakan, atau mungkin saya pernah terlibat di dalamnya, digital marketing itu dibagi menjadi beberapa tingkat. Ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkat terapan. Nah, tingkat dasar itu pengetahuan manfaat parameter digital marketing menggunakan medsos, gambar, video sebagai dasar untuk digunakan media digital marketing. Nah, kemudian yang tingkat media itu lebih ke website, SEO, Google Analytics, dan lain-lain. Kemudian tingkat terapan itu langsung kepada usaha ya, pengembangan usaha, Facebook, Instagram, email, marketplace, dan seterusnya. Ini kurikulum yang pernah kami susun. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa strategi digital marketing itu ada kursusnya tersendiri sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh yang dibuat oleh Bapak Denny Santoso. Bisa lihat di websitenya atau di YouTube-nya Pak Denny Santoso, dia menggunakan atau membuat Elite Framework dalam strategi digital marketing. Nah, ini kursusnya mungkin ada sendiri ya, lumayan mahal untuk belajar strateginya saja ya. Ini untuk memberikan gambaran teman-teman bahwa ilmu digital marketing itu luas. Jadi mungkin pemahaman kita selama ini digital marketing itu apa? Digital marketing itu ya jualan lewat Facebook gitu ya. Bukan cuma itu, tapi ada banyak. Oke, kita mulai dari copywriting. Copywriting itu apa? Copywriting tadi seperti disampaikan, kalau intinya dengan tulisan kita mengajak orang untuk beli. Dengan tulisan kita mengajak orang untuk klik. Dengan tulisan kita mengajak orang untuk register ke website kita. Itu digital marketing. Kita lanjutkan untuk digital marketing channel ya. Itu seperti ini. Berpatokan dari customer journey. Nah, customer journey itu seperti apa? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, customer journey itu ada beberapa langkah. Dari mulai mengenal produk kita, kemudian mengingat, kemudian yakin, kemudian dia coba browsing, kemudian dia akan transaksi atau beli. Perjalanan dari mengenal sampai beli ini cukup panjang, dan dengan copywriting ya, kita mencoba untuk mengarahkan customer itu atau calon customer itu melewati tahap-tahap ini dengan tulisan kita.
mengenal, mengingat, yakin, browsing, dan akhirnya beli. Untuk mungkin framework yang lain, kita mengenal AIDA, ada awareness, get attention, atau mendapatkan perhatian dari calon customer. Kemudian interest, menciptakan agar calon customer itu interest atau tertarik dengan produk kita. Kemudian desire, menciptakan keinginan atau menciptakan kebutuhan terhadap produk kita atau kecintaan terhadap produk kita. Nah, kemudian akhirnya setelah dia cinta, dia akan action atau beli gitu. Ini menurut framework AIDA ya. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan contoh sukses bidan ya. Untuk fase mengenal, bidan ini menggunakan teman-temannya, menggunakan story di Instagram, kemudian menggunakan search di Google dan juga Facebook dan Instagram Ads. Mengingat dia juga menggunakan Facebook dan Instagram marketing, posting-posting di Instagram, posting-posting di TikTok, kolaborasi dengan brand lain, dan juga follow up tim sales admin. Kemudian untuk meyakinkan customer, menggunakan testimonial di Instagram, menggunakan storytelling di TikTok, dia menceritakan customer dia atau customer dia kita minta cerita. Kemudian browsing, dia mempunyai website, dia juga mempunyai Instagram profile, dan transaksi dia mempunyai tim sales. Nah, ini adalah journey atau customer journey dari bidan Yesi. Kita bisa ikutin seperti ini. Oke, nah kita akan bahas bahwa di dalam digital marketing itu ada yang berbayar dan juga ada yang tidak berbayar atau sebutannya organik. Nah, apakah saya harus spending atau membayar sesuatu di digital marketing? Nah, itu tergantung ya jawabannya. TikTok user content creator organik akan sangat bagus, upload konten bagus, banyak followernya. Nah, ini untuk organik. Dengan konten yang konsisten dan bagus, itu akan menciptakan traffic ke website kita atau ke sosial media akun kita, sehingga lebih mendatangkan pengunjung dan akhirnya akan beli atau interest dengan produk kita. Jadi intinya sarannya adalah awali dengan yang organik atau tidak berbayar. Nah, tapi jika ingin mempercepat dan ingin lebih berkembang, asalkan kita sudah siap dan produk kita memang sudah bagus, kita bisa menggunakan yang berbayar secara perlahan-lahan. Langkah-langkah copywriting itu ada persiapan dan pembuatan. Persiapannya kita perlu riset. Nah, sebenarnya awal dari pekerjaan copywriting itu riset. Risetnya riset dari kompetitor atau riset dari Facebook Ad Library, dari Google, dari email newsletter, promotion, dan lain-lain. Riset di sini artinya mencari tahu pasar itu butuhnya apa, atau mencari tahu produk kita di pasar seperti apa yang sudah ada dari brand lain, atau apa yang menjadi ketertarikan calon customer terhadap produk-produk sejenis yang akan kita jual. Nah, itu perlu riset. Dari situlah nanti kita bisa menulis konten dengan mengarahkan ke ketertarikan itu. Kemudian menyusun produk dan offer. Kita perlu menyusun fitur dari produk kita, manfaat, teknologi dan fungsi, keunikan, positioning, dan lain-lain. Dan mengetahui customer. Customer-nya ini siapa? Customer-nya ini ibu-ibu yang suka belanja atau bapak-bapak yang tidak suka belanja. Seperti itu. Kita perlu mentargetkan siapa customer-nya dan dalam copywriting kita perlu arahkan menuju customer tersebut. Dalam pembuatan copywriting ada copywriting sequence, headline, dan body text. Copywriting sequence ada 4P. Yang pertama ini promise, janji, picture, pain, gain, story, proof, bukti, push, call to action. Ini maksudnya urutan atau komponen-komponen dalam sebuah copywriting ya. Kita bisa janji dulu, kita bisa memberikan picture, kita bisa memberikan bukti, baru kita minta mereka untuk beli. Maksudnya gitu ya. Atau dengan
sequence atau urutan. Sequence itu urutan ya. Urutan dalam copywriting itu sebutkan problemnya dulu, kemudian problem itu kita lebih-lebihkan, kemudian kita berikan solusinya. Ya, solusinya dengan apa? Dengan produk kita, tambahkan testimoni dan faktor-faktor kepercayaan lainnya. Ini juga bisa kita pakai urutan PAS atau urutan 4P. Atau urutan cerita, kita bisa identity, perkenalan terhadap seseorang dengan identitas mirip dengan calon customer. Kemudian kita sampaikan problemnya yang dihadapi oleh orang tersebut. Kemudian kita ceritakan bahwa orang tersebut bertemu dengan solusi atau metode. Ini artinya produk kita. Kemudian hasil yang didapatkan seperti apa. Kemudian baru kita ajak customer yang lain untuk beli, gitu ya. Ini urutan-urutan kita dalam melakukan copywriting. Misalkan kita membuat artikel di blog kita untuk mengarahkan orang untuk beli sesuatu. Atau kita membuat satu posting di Facebook page kita untuk mengarahkan untuk beli sesuatu. Nah, itu dengan urutan-urutan seperti ini. Bisa 4P, bisa PAS, bisa story. Nah, ini contoh-contoh copywriting. Kita bisa lihat di sini bedanya ya. Ini contohnya yang pertama adalah satu iklan yang ditempelkan di mobil. Pertama adalah construction and renovation solution. Kemudian we build anything. Nah, dengan teori copywriting kita bisa mengatakan bahwa ini yang lebih bagus. Kita mengatakan bahwa we build anything. Nah, kemudian contoh yang kedua nih iklan kamera. Dia sebutkan fungsi-fungsinya atau fitur-fiturnya, dengan yang satunya kita dengan kata-kata yang menyentuh emosi pengguna atau emosi calon customer. Kita menyebutkan because memory fade gitu ya. Lebih ke emosinya, bukan ke fitur. Ini artinya dia sudah melakukan riset bahwa pengguna kamera itu lebih bisa disentuh dengan emosinya, bukan dengan fitur. Karena fitur udah banyak yang canggih misalkan gitu ya. Atau ini, jualan kentang. Kita bisa dengan Piper Maris. Kita bisa jual dengan cara menyentuh kesehatan atau menyentuh diet dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh copywriting. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Google Ads. Ini lebih ke teknis ya. Pertama kita akan bahas dulu Google Ads itu apa. Google Ads adalah sebuah platform yang disediakan oleh Google untuk memungkinkan kita memasang iklan tentang produk, barang, atau jasa di internet. Gitu ya. Iklan lewat Google, simpelnya itu. Keuntungannya jangkauan luas, targetnya kita bisa arahkan ke spesifik, dan biayanya murah. Nah, kita lihat di sini. Misalkan kita mengetik sesuatu di Google, itu yang atas yang ada ad-nya, ini iklan hasil kerja dari Google Ads. Atau di sebelah kanan ada kolom seperti ini juga adalah iklan hasil kerja dari Google Ads. Sedangkan yang di bawahnya, ini adalah hasil kerja dari SEO atau yang tidak bayar atau yang organik. Gitu ya. Cara kerja Google Ads, ketika ada orang yang melakukan klik iklan Anda, maka setiap orang klik akan terpotong saldo iklan. Jadi namanya cost per klik ya. Kita misalkan saya punya produk yang akan saya iklankan dengan Google Ads, maka saya naruh satu deposit uang di sana, dan deposit itu akan terpotong ketika ada orang mengakses link saya, link menuju website saya, maka itu akan terpotong. Klik kepotong gitu ya. Jadi biaya mahal tidaknya tergantung kata kunci dan tingkat persaingan yang ada. Seperti itu. Yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengiklankan sesuatu dengan Google Ads adalah kita perlu membuat website atau landing page, satu halaman website. Kita memerlukan akun Gmail, akun Google, dan juga alat pembayaran, kartu kredit atau bank transfer. Nah, ini cara-cara tutorial untuk beriklan dengan Google Ads.
Ya, pertama buat akun Google Ads. Akun Google dan akun Google Ads itu beda. Kita perlu mendaftar di akun Google Ads. Tinggal diakses Google Ads saja. Klik di Google Ads itu, nanti akan ada linknya. Klik dan mulai sekarang. Kemudian beralih ke mode pakar. Kemudian tentukan goal iklan kita. Apakah penjualan, apakah prospek, apakah traffic situs, dan lain-lain. Kemudian tentukan jenis kampanye, campaign ya, bahasa marketing, apakah penelusuran, apakah display, apakah pintar, dan lain-lain. Pemilihan target iklan, apakah harus iklan itu artinya mengunjungi situs kita, atau panggilan telepon, atau kunjungan toko, dan lain-lain. Pemberian nama kampanye, ini terserah kita. Kemudian tentukan target lokasi pemasangan iklan. Ini lokasi, apakah seluruh Indonesia atau semua negara, atau tertentu. Kemudian pemilihan bahasa, Indonesia atau Inggris. Kemudian strategi bidding, nilai maksimal yang ingin Anda keluarkan atau harga sekali klik iklan. Tentukan kata kunci. Nah, kata kunci ini kita bisa karang dulu, atau idealnya kita riset dulu kata kunci yang cocok dengan produk kita, atau kata kunci yang sering digunakan di internet untuk mencari produk kita. Kita taruh sini. Tapi kalau kita belum melakukan riset, ya kita karang dulu bisa. Lengkapi info seputar produknya. Kemudian pembayaran, transfer. Oke, jadi ya, itu cara membuat iklan di Google Ads. Selanjutnya kita bahas sekilas tentang cara membuat iklan di Facebook. Nah, sebelumnya kita perlu membedakan dulu. Ini adalah tampilan untuk Facebook biasa yang mungkin biasa kita pakai. Kita sebut sebagai profil personal Facebook. Kemudian kalau kita membuat halaman itu untuk bisnis kita. Contohnya Erika ini punya bisnis butik ya. Maka dia membuat page Jasper butik gitu. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ada lagi grup ya, Facebook grup. Tampilannya seperti ini. Kita juga bisa memasarkan lewat Facebook Group. Nah, langkah membuat halaman Facebook gimana? Di Facebook kita, di akun kita ada create page. Nah, ikutin langkah-langkahnya intinya sih. Isi data-datanya ya. Ini seperti ini, upload gambar untuk page Facebook kita. Ini lanjut upload gambar. Nah, tampilkan produk-produk kita. Posting-posting tentang produk kita di Facebook page kita. Intinya seperti itu. Nah, setelah kita punya Facebook page yang bagus, lalu kita iklankan dengan Facebook Ads. Promote. Kita pencet promote di sini. Kemudian tentukan cara pembayarannya. Pilih iklan. Oke, seperti tadi ya. Apakah untuk mendukung posting, apakah untuk mempromot pesan, atau untuk mempromot page kita, dan lain-lain. Lalu ini cara untuk boost itu untuk mempromot posting ya. Pencet boost post. Nah, ini contoh hasilnya. Ini adalah contoh yang jelek karena narasinya juga tidak menggunakan copywriting dan tidak ada action yang harus dilakukan oleh pengunjung. Narasinya sederhana, cuma bebek goreng paminto, sedangkan ini nikmat gurih dan seterusnya ini dengan copywriting dan ada actionnya, learn more gitu ya. Atau bayar, atau beli, atau order di GoFood gitu. Nah, ini promote untuk mempromot posting kita. Add kreatif, ini untuk mengedit promosi yang sedang berjalan, kita bisa edit. Ini ada cara untuk melinkkan juga ke gambar-gambar dari Instagram kita. Nah, ini untuk apa? Learn more tentang Facebook page. Nah, ada juga di Facebook page itu cara mengontrol audiens. Kita bisa arahkan ke men, woman, atau semua, umur 25-40 atau bagaimana, lokasinya di Jakarta saja atau di Bekasi saja, dan seterusnya.
Targeting, ini targeting lokasi. Nah, ini budget untuk iklan kita bisa sesuaikan dengan kemampuan kita. Oke. Budget juga perlu nyeting durasi ya. Nah, ini untuk mengedit promosi kita pause dulu baru kita edit. Nah, ini mungkin kesimpulan untuk iklan di Facebook. Pertama, iklan di Facebook dapat membantu kita dalam memulai bisnis. Pemilihan objektif sangat penting dalam iklan Facebook. Kemudian kreatif yang baik dapat memberhentikan scroll pelanggan kita. Targeting iklan disesuaikan dengan kriteria pelanggan dari lokasi, rentang umur, perilaku, dan kesukaan. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang Instagram Ads. Instagram Ads itu cocok untuk lokal bisnis karena semua yang dibutuhkan untuk lokal bisnis ada. Ini semacam kartu nama online. Ya, ini contohnya restoran, ini contoh bisnis catering. Dan Instagram itu hanya digunakan untuk smartphone. Nah, ada dua tipe Instagram Ads dari feed atau posting dan juga story. Feed itu tidak terbatas, story itu terbatas waktu. Feed atau story, intinya banyak orang mengatakan dan juga banyak riset mengatakan orang lebih suka menggunakan feed atau melihat feed, sehingga lebih laku kalau iklan kita itu di feed, di story, bukan di feed. Ya. Karena orang lebih penasaran sesuatu yang terbatas. Kalau yang selamanya ada, bisa ntar aja lihatnya gitu. Makanya lebih menjangkau banyak untuk yang Instagram Story. Oke, ini tutorialnya ya untuk membuat post dan juga mengatur akun, setting-setting, dan seterusnya. Ini untuk promote, ada tombol promote juga. Ini seperti Facebook lah, promote iklan. Nanti bisa dilihat sendiri ya, tutorial ini sudah ditunjukkan. Hampir sama dengan Facebook, karena memang satu perusahaan. Nah, selanjutnya kalau tadi kita ngomongin yang bayar, sekarang kita ngomongin yang gratis. Cuman kuncinya adalah konsisten. SEO itu ada SEO on-site, ada off-site. On-site itu artinya memperbaiki konten kita, memperbaiki website kita. Dengan off-site itu artinya bahasa sederhananya kita minta tolong website orang untuk mengiklankan atau mengendorse website kita, mengendorse link kita. Intinya seperti itu. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari kalau kita mau serius di SEO. Ada konten, ada sitemap, ada strategi, link building, social network, dan seterusnya. Namun dalam video ini mungkin hanya saya bahas konsep seawalnya dulu. Ya. Baru nanti kalau teman-teman tertarik, kita akan belajar lebih detail mengenai hal yang teman-teman ingin pelajari lebih detail. Sitemap itu artinya adalah peta situs menu-menu di website kita. Inilah sebenarnya yang diindeks oleh Google. Jadi Google itu akan tahu menu-menu di dalam website kita dan diindeks di mesin pencarinya Google. Goal dari SEO adalah kenaikan traffic. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam SEO, intinya adalah kita harus punya website yang baik, kemudian juga bisa ditampilkan di smartphone, kemudian menampilkannya itu cepat, dan tujuan dari website itu jelas, tidak muter-muter kata-katanya atau gambar-gambarnya. Ini contoh, ini Bung Buruk, rame tapi buruk, ini yang bagus, jelas, simple, clean. Dan ini pasti responsif, artinya bisa dibuka di smartphone dengan baik. Nah, ini tools-tools untuk mengetes website kita bagus atau enggak. Nah, contohnya untuk mengetes website kita bisa dilihat di smartphone atau tidak, bisa mengunjungi link ini, setgoogle.com test mobile friendly.
atau mengecek kecepatan website kita di sini developer.google speed insight atau di gtmetric.com. Nah, ini contoh keyword. Nah, SEO itu sebenarnya bermain keyword ya. Kita letakkan di meta dari website kita. Meta itu apa? Meta itu sesuatu yang kita pasang di website kita yang itu nanti akan diindeks oleh mesin pencari seperti Google. Itu keyword ya. Keyword kita bisa bedakan keyword utama dan juga keyword turunan. Keyword utama contohnya tempat meeting Palembang, kode kopi Palembang. Keyword turunan misalnya tempat meeting murah Palembang, tempat meeting murah di Palembang, sewa ruang meeting di Palembang, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh dan juga tips dalam membuat konten yang SEO, yang menggunakan prinsip-prinsip SEO, buat artikel yang mengandung keyword utama. Artinya di dalam artikel kita itu kita perlu sisipkan kalimat-kalimat yang merupakan keyword utama. Artikelnya harus asli, bukan copy paste dari artikel orang lain. Kemudian menggunakan keyword secara wajar dan alami. Artinya tidak semua keyword kita copy di sini gitu ya. Dan artikelnya ini bermanfaat. Intinya artikel yang benar, alami, dan ada keywordnya gitu. Nah, kita juga perlu memposting dalam website kita artikel-artikel pendukung yang di dalamnya melink ke keyword utama atau melink ke artikel utama gitu. Juga perlu kita perhatikan apabila di dalam website kita ada gambar, maka di gambar-gambar itu namanya juga harus sesuai dengan keyword ya. Nah, ini pengaturan SEO website. Ada di title, ada di description, ada di URL. Ini nanti mungkin lebih kita bahas di video membuat website. Oke, kemudian ngomongin good content, good backlink. Backlink itu apa? Backlink itu yang tadi kita sebut sebagai SEO offsite, ya, bukan di website kita. Kita bisa memanfaatkan kenalan kita yang punya blog atau website, minta tolong supaya mention link di websitenya dia gitu. Atau nominasikan bisnis kita ke website yang besar atau ke website-website media seterusnya, saling review website teman dan lain-lain, atau share ke sosial media dan lain-lain. Itu backlink ya maksudnya. Cara membuat ranking, ini maksudnya ranking di Google ya. Rutin mengupdate konten, ini bahasan masih SEO. Rutin mengupdate konten, hubungkan web ke semua sosmed, share, dapatkan backlink, dan ini yang paling penting, bersabar, karena yang namanya cara gratis, SEO itu gratis, perlu waktu dan konsisten. Jadi kita simpulkan perbandingan yang berbayar dan yang gratis. Yang gratis itu lebih murah, bisa menargetkan banyak funnel, perlu waktu lama, terpengaruh perubahan algoritma. Algoritma ini maksudnya algoritma mesin pencarinya Google. Jadi itu berubah-ubah setiap saat. Tapi kalau kita bayar, itu langsung terlihat hasil, cepat, tidak terpengaruh algoritma, traffic sesuai budget. Tapi dalam durasi waktu tertentu. Nah, ini on-page SEO. Ini teknis, konten, struktur, internal link. Ini nanti kita bahas di pembuatan website ya. Ini juga nanti kita bahas di pembuatan website aja. Hasilnya. Ini on-page SEO untuk marketplace. On-page SEO untuk internal link. Dari sisi structure. Oke, mungkin itu yang kita sampaikan dalam intro digital marketing. Harapannya video ini bisa difahamin dan menimbulkan pemahaman yang benar di teman-teman dan juga menimbulkan minat ke lebih mau belajar ke arah mana. Tolong sampaikan nanti di video komentar atau di grup Telegram Unbosscamp supaya kita bisa tahu teman-teman pengennya lebih belajar ke arah mana lagi. Kita akan coba temani teman-teman dalam belajar lebih lanjut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.